8 film Korea box office yang di-remake Indonesia. Beberapanya ada yang siap tayang di bioskop loh. Yuk kita langsung aja ya. 1. Sunyi. Film Sunyi menceritakan tentang kisah Alex Angga Yunanda, seorang siswa yang baru masuk di SMA Abdi Bangsa. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang paling bergengsi dan berprestasi di ibu kota, yang memiliki budaya senioritas yang sangat kental. Perundungan atau bullying kerap menimpa siswa kelas 1 dan 2. Alex termasuk salah satu siswa yang hampir setiap hari dirundung oleh seniornya. Tak ada hari yang menyenangkan untuk Alex di sekolah itu. Sampai suatu hari, Alex bertemu dengan Maggie, Amanda Rowles, yang sama-sama sering dirundung oleh seniornya. Alex dan Maggie menjadi dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan berbagi cerita. Senior yang sering merundung Alex mengetahui Alex sering memakai kalung yang tampak aneh. Dari kalung itu, senior Alex tahu Alex merupakan anak paranormal terkenal. Lalu, para senior memintanya untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Setelah peristiwa pemanggilan arwah itu, satu persatu siswa yang ada di sekolah tersebut meninggal dunia. Ternyata tak hanya soal pemanggilan arwah, satu persatu rahasia sekolah mulai terbuka. Mereka tak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk peristiwa mengerikan yang terjadi. Mereka yang tersisa harus bertahan dan melenyapkan penyebab bencana tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Siapakah Maggie sebenarnya? Apakah Alex dan Andre akan menjadi korban selanjutnya? 2. Sweet 20. Sweet 20 mengisahkan seorang nenek berusia 70 tahun bernama Padmawati Ninik Elkarim. Padmawati tinggal bersama dengan putranya Aditya, menantu serta 2 orang cucunya. Padmawati selalu membanggakan putranya Aditya yang bekerja sebagai dosen. Suatu ketika, ia mengetahui rencana Aditya mengirimnya ke panti jompo. Hal itu sangat membuat Padmawati terpukul, hingga akhirnya ia memutuskan kabur dari rumah. Di perjalanan malam hari, ia mampir ke sebuah studio foto bertuliskan Forever Young yang misterius. Setelah berfoto di studio tersebut, Padmawati berubah menjadi 50 tahun lebih muda dan mengganti namanya menjadi Mike, seperti nama artis idolanya Mike Wijaya. Uniknya, meski berusia 50 tahun lebih muda, Mike tetap pada gaya bicara dan seleranya seperti nenek 70 tahun. Hingga suatu peristiwa terjadi, membuat Mike harus memilih melanjutkan kehidupan baru atau kembali menjadi Padmawati. Bagaimana akhir keputusannya? 3. Bebas. Film Bebas dikisahkan dengan alur cerita maju mundur, yaitu masa SMA dan masa dewasa. Dikisahkan Vina yang kini telah dewasa tanpa sengaja bertemu dengan Chris, teman satu gengnya masa SMA yang kini tengah sakit keras. Chris mengatakan bahwa waktu hidupnya tak lama lagi. Ia pun ingin bertemu dengan teman-teman satu gengnya di masa SMA dulu. Vina kemudian mulai mencari satu persatu teman geng mereka. Selama perjalanan Vina tersebut, kita akan disajikan kelas balik mengenai masa SMA mereka. Vina adalah murid pindahan dari Sumedang ke SMA Jakarta. Di sekolah itu, ia berkenalan dengan Chris. Chris adalah sosok gadis keren di SMA yang juga memiliki beberapa sahabat, Jessica, Gina, Jojo, dan Suci. Persahabatan mereka pun semakin dekat hingga akhirnya mereka sepakat membentuk sebuah geng bernama Geng Bebas. Seperti halnya anak-anak remaja, tak jarang mereka juga terlibat kenakalan-kenakalan atau melakukan hal-hal konyol lainnya, seperti pertengkaran dengan geng lain. Namun geng bebas selalu begitu kompak dalam melakukan apapun. Penasaran mengenai apa yang terjadi dan bagaimana kesinambungan dari kisah masa SMA dan masa dewasa mereka, dan apa yang terjadi hingga membuat mereka harus berpisah saat dewasa. 4. Tunnel. Drama Korea Tunnel diadaptasi menjadi serial Indonesia dengan judul serupa. Seperti versi asli, Tunnel versi Indonesia juga fokus seputar upaya polisi memecahkan pembunuhan berantai yang tak kunjung selesai puluhan tahun. Pada tahun 1990, jasad seorang perempuan ditemukan dengan kondisi tak wajar di sebuah desa di kawasan Yogyakarta. Kasus itu ditangani oleh seorang detektif terbaik di kepolisian Yogyakarta yang berdarah Batak, Tigor bersama rekannya Yoyo. Seiring berjalannya waktu, pembunuhan semakin sering terjadi, sehingga semakin banyak pula perempuan yang ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Hingga pada suatu malam, Tigor sedang bertugas di sebuah terowongan. Kala itu, ia merasa sudah dekat dengan pelaku pembunuhan berantai tersebut. Namun, Tigor jatuh pingsan. Saat membuka mata, situasinya sudah berubah. Tigor terbangun pada tahun 2020 atau 30 tahun setelah pembunuhan pertama terjadi. Banyak usaha dilakukan Tigor untuk kembali ke tahun 1990, mulai dari mencari Yoyo, hingga berusaha memecahkan misteri pembunuhan berantai tersebut. Film Tunnel versi Indonesia memiliki 16 episode dengan durasi 30 menit yang bisa disaksikan di GoPlay.
5. Miracle in Cell Number 7. Film Miracle in Cell Number 7 adalah sebuah kisah nyata yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film. Film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia menceritakan tentang kisah Dodo Rozak, Vino G. Bastian yang memiliki keterbatasan mental. Ia memiliki anak perempuan yang cantik dan baik hati bernama Kartika. Dodo memiliki kecerdasan yang kurang. Ia bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak. Meski begitu, ia sangat menyayangi putrinya. Dodo tetap berusaha membahagiakan anak sematawayangnya. Sehari-hari ia berjualan balon untuk mendapatkan penghasilan. Kartika sebagai anak juga tidak malu terhadap kondisi sang ayah. Ia begitu bangga dengan ayahnya tersebut. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, meskipun dalam kondisi serba kekurangan. Hingga suatu ketika, Dodo dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis kecil bernama Melati. Karena tidak bisa membela diri, akibat keterbatasannya, Dodo dijebloskan ke dalam penjara dan dijerat hukuman mati. Ia pun ditempatkan di sel nomor 7 bersama para napi yang kejam dan beringas. Di sel nomor 7 itu, Dodo menjalani berbagai peristiwa dengan para napi tersebut. Suatu ketika, dengan bantuan para napi, Dodo berhasil menyeludupkan anaknya masuk ke dalam sel. Melihat kedekatan dan kasih sayang antara ayah dan anak ini, para napi tersebut menjadi tersentuh. Mereka pun ragu jika Dodo melakukan pembunuhan yang dituduhkan. Lantas, bagaimana cerita mereka selanjutnya? Apakah Dodo akan tetap mendapatkan ancaman hukuman mati? 6. Maisa Seagull. Film yang merupakan pembuatan ulang dari film Korea Selatan tahun 2001 berjudul sama ini bergenre komedi romantis. Gian diperankan oleh Jeffrey Nicole yang seharusnya pergi ke rumah sang tante yang ingin menjodohkan Gian dengan mantan kekasih almarhum anaknya. Namun, sejak berada di stasiun hingga berada di dalam kereta MRT, Gian terjebak dalam situasi yang mengharuskannya untuk mengurus gadis mabuk bernama Sisi Tiara Andini dengan membawanya ke hotel. Terjadi kesalahpahaman antara Gian dan Sisi. Tetapi justru hal tersebutlah yang membawa mereka menuju pertemuan demi pertemuan selanjutnya. Pertemuan itu membentuk sebuah kebersamaan, di mana Gian menemukan dirinya tidak bisa dan tidak mau menjauh dari Sisi. Meskipun Sisi seringkali membulinya, Sisi yang bersikap muram akibat dari masa lalunya dapat menemukan kebahagiaan setiap kali sedang bersama Gian. Sayangnya, Sisi selalu merasa bahwa ia tidak pantas bahagia, sedangkan Gian selalu berusaha menuruti kemauan Sisi, termasuk seaneh apapun permintaannya, agar bisa membawa Sisi lepas dari kesedihan yang kerap Gian temukan di antara seluruh tingkah Sisi yang konyol. 7. Kalian Pantas Mati. Film Kalian Pantas Mati adalah salah satu film horor yang akan tayang di bioskop pada 13 Oktober 2022. Kisah Raka, Emir Mahira, yang terlahir indigo. Ia pun dapat berkomunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal. Kemampuan itu pun membuat Raka merasa terbebani dan kerap membuatnya dibully di sekolah. Suatu hari, Raka memutuskan pindah dari Jakarta ke Bogor, kampung halamannya, untuk hidup bersama sang paman, Ajat Radika Zamil. Ajat sendiri diketahui juga memiliki kemampuan yang sama dengan Raka. Di Bogor, Raka harus berhadapan dengan sosok arwah jahat. Hantu itu juga membuat beberapa teman sekolah Raka menghilang secara misterius. Raka pun terpaksa menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu alasan dibalik teror arwah yang penuh dendam ini. Dan di saat yang bersamaan, ia juga bertekad membantu hantu cantik bernama Dini di Jakarta 48 untuk mengembalikan ingatannya. Lantas bagaimana kelanjutan kisah Raka dan Dini? Apakah ia berhasil memecahkan teka-teki hantu masker yang ingin membunuh semua teman-temannya? 8. Hello Ghost. Hello Ghost adalah film komedi horor asal Korea Selatan yang rilis pada tahun 2010. Film ini dibuat ulang dalam versi Indonesia dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 20 Oktober 2022. Setelah gagal melakukan bunuh diri, Kresna mendapati dirinya dikutit oleh 4 hantu dengan karakter yang berbeda-beda. Hantu tersebut adalah Kuatno, Indra Warkop, hantu tua bangka bermata keranjang, hantu perokok bernama Bima, Tora Sudiro yang dulu bekerja sebagai supir angkot, Lita, Hesti Purwadinata, hantu melankolis yang mudah menangis, dan Cika, Ciara Nandin, hantu kecil yang senang menggunakan sepatu roda. Mereka hanya akan pergi jika Kresna mau memenuhi permintaan masing-masing dari mereka. Kresna tidak berdaya dan akhirnya menuruti keinginan mereka. Namun, dalam proses penuntasan misi tersebut, Kresna menemukan makna di balik hidupnya, termasuk rasa cintanya kepada Suster Linda, Angie Storia. Bagaimanakah kelanjutan kisah Kresna? Dapatkah ia terbebas dari hantu-hantu itu?